Pemerintah memberikan sejumlah klarifikasi baru terkait beberapa isu yang berkembang, mulai dari peluang kenaikan gaji PNS, proses penyaluran bantuan sosial, hingga perbedaan data keuangan di pemerintah daerah. Penjelasan ini disampaikan dalam sesi tanya jawab dengan media untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Terkait pertanyaan mengenai kemungkinan kenaikan gaji PNS pada tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi. Meski peluang tetap terbuka, besarnya kemungkinan belum dapat dihitung karena pemerintah masih menyusun sejumlah kajian terkait ruang fiskal dan kebutuhan anggaran. Isu berikutnya berkaitan dengan keterlambatan penyaluran bantuan tunai yang seharusnya disalurkan melalui PT POS pada 20 Oktober. Pemerintah menjelaskan bahwa sebagian penerima memang belum mendapatkan bantuan lantaran masih ada proses verifikasi dan kebutuhan logistik yang harus dipenuhi. Mekanisme penyaluran melalui jalur reguler berjalan seperti biasa, dan pemerintah berharap PT POS dapat mempercepat pendistribusian sehingga seluruh penerima bisa mendapatkan haknya dalam waktu dekat. Pemerintah juga menerangkan latar belakang penambahan anggaran bantuan sosial. Tambahan dana diperoleh dari sejumlah pos anggaran yang tidak terserap sehingga dapat dialihkan. Sekitar 30 miliar rupiah tambahan diarahkan untuk memperluas penyaluran bantuan, termasuk menambah cakupan hingga desil 3 dan desil 4 yang selama ini dinilai rentan namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan. Selain itu, pemerintah merespons pernyataan publik mengenai dugaan dana pemerintah daerah yang mengendap di deposito. Pemerintah menegaskan bahwa data yang digunakan berasal dari sistem pemantauan Bank Indonesia yang menerima laporan rutin dari seluruh perbankan pejabat, terkait menekankan bahwa ia tidak pernah menyebutkan angka spesifik untuk provinsi tertentu, termasuk Jawa Barat. Perbedaan data yang muncul diduga berasal dari perbedaan sumber antara laporan perbankan dan laporan kas pemerintah daerah. Pemerintah meminta pihak-pihak yang mempertanyakan data tersebut untuk melakukan pengecekan langsung kepada sumber resmi. Berhubungan dengan kebiasaan pemerintah daerah menyimpan dana sejak awal tahun, pemerintah pusat menjelaskan bahwa sebagian Pemda menahan dana sebagai cadangan untuk belanja awal tahun, namun menurut pemerintah pusat kebiasaan tersebut bisa dihilangkan jika sistem transfer dari pusat dapat dibuat lebih cepat. Pemerintah menyatakan kesiapan untuk memperbaiki mekanisme transfer sehingga dana dapat langsung digunakan oleh daerah tanpa perlu menahan saldo berlebih. Sementara itu, dalam sektor energi, pemerintah menyampaikan perubahan skema pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan per 6 bulan dan kemudian menjadi per 3 bulan, kini pemerintah menerapkan skema baru di mana 70% kompensasi dibayarkan setiap bulan dan sisanya dihitung kembali pada bulan ke-8 untuk menyesuaikan kekurangan atau kelebihan. Pemerintah memastikan bahwa dana kompensasi sudah tersedia dan hanya menunggu surat pengajuan dari PLN dan Pertamina. Untuk proses pencairan, pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan harga khusus BBM telah disetujui oleh 3 menteri terkait. Namun rencana pemberian insentif khusus untuk industri otomotif nasional masih dalam pembahasan. Beberapa anggaran untuk proyek kendaraan nasional pada tahun sebelumnya terpaksa dikembalikan karena kapasitas produksi belum memenuhi target permintaan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut memberikan apresiasi kepada para pensiunan lembaga pemasyarakatan. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih jauh mengenai rencana insentif atau kebijakan khusus yang menyangkut peningkatan pendapatan bagi kelompok tersebut. Secara keseluruhan, pemerintah menyampaikan bahwa beberapa kebijakan strategis masih berada dalam tahap evaluasi dan koordinasi. Pemerintah berkomitmen untuk menyampaikan keputusan final setelah seluruh proses teknis, regulasi, dan verifikasi data dinyatakan selesai.